gas. Terus Anda tanya datanya Saya mana? percaya, Ayat kelima. Baca saya Pak. percaya Yesusku lahir tercatat di Alkitab, Iya. Yesusku mati tercatat di Alkitab, Iya. Yesusku bangkit tercatat di Alkitab, Iya. Yesusku naik ke sorga tercatat di Alkitab, Iya. Dia mencurahkan Roh Kudus tercatat di Alkitab. Iya. Oke? Baik. Nah, Sudah. aku mau tahu di Al-Qur'annya Pak Nandar, Ya. saya hormati Nandar, keluarga saya juga Muslim banyak. Iya. Terus. Nah, saya mau tanya di Pak Yonatan Ya. Nandar, pribadi yang diserupakan itu yang namanya Yudas, Ya. ini kira-kira ada nggak di cerita kitabnya Bang Nandar yang namanya Yudas? Baik. Oke, saya jawab Pak ya. Oke, Boleh? jangan Matius Baik. ya, Enggak. jangan Nanti Markus. sabar. Baik, saya jawab singkat ya. Sudah selesai waktunya. Ini bagian saya Pak ya. Sebenarnya masih ada 3 menit. Oke lah. Ya satu-satu dulu, sabar. Baik. Tidak ada urgensi Al-Quran ini loh. Saya jawab Pak. Bapak kan bertanya. Ini saya baru Isa ngomong. Nabi Isa Baru ngomong. Nabi keberapa? Enggak. Nabi Isa Sabar. Nabi keberapa? Nabi Isa Saya Nabi baru keberapa? ngomong loh Pak. Saya baru ngomong Pak. Sabar Pak ya. Pak, Anda ini pendeta loh. Saya juga santo loh. Iyo, Anda Makanya kan diam dulu Pak, sabar Pak ya. Bapak ini nggak sabaran. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan tentang siapa sosok yang disalib. Kenapa? Ini saya jawab Pak ya. Jawab saya jujur nih. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebut. dulu. Sebentar Pak, Anda jangan ngomong dulu Pak. Anda nggak menghormati lawan bicara. Kalau kalah aja Pak. Perhatikan saya. Ya dengarkan makanya Pak, di dalam Al-Quran yang memberikan informasi tentang Nabi Isa tidak disalib di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Bunyi ayatnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalib Yesus, mereka tidak membunuh Yesus. Yang disalib, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa salah satu anugerah Yesus di dalam Bible adalah mampu berubah rupa. Sebentar Pak, ini saya lagi ngomong. Anda tidak bisa menghargai orang yang berbicara. Nanti setelah saya selesai, nanti silahkan Anda berbicara. Saya sudah jawab jujur. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan Yesus itu diserupakan. Yesus ada yang apa? Ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Jadi ada orang nih yang wajahnya jadi Yesus. Nah, gak mungkin kan ada 2 Yesus di sana, maka Yesus berubah rupa. Ternyata dasar Quran ini terjawab oleh Bible sendiri. Karena di dalam Bible Lukas, Markus, Matius menyebutkan salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa ketika ditemui oleh Maria Magdalena? Karena dia itu bebas dari penyaliban, makanya berubah rupa dengan rupa yang lain. Nah, kemudian Anda tadi bertanya kepada saya, Nandar, lalu yang disalib, yang dibunuh itu siapa? Yudas. Anda minta datanya, saya tunjukkan. Nih Pak, jangan garuk-garuk. Ini saya tunjukkan. Ininya nih apa? Anda makan waktu klimaksnya banyak Pak. sekali Ini loh. klimaksnya Pak ya. Ini klimaksnya Anda Pak ya. makan waktu banyak loh. Sabar. Jangan takut. Loh. Ini klimaksnya Pak. Matius 27 ayat ke-5 Pak. Perhatikan. Bapak perhatikan ini ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saya tanya sama Bapak, jawab singkat. Yudas matinya menggantung diri atau terjatuh Pak? Oke, saya jelaskan sajalah biar ini bapaknya mau kabur sih. Ambil aja waktunya semua. Ya, Itu oke, teman-teman perhatikan ini ya. Matius 27 ayat ke-5. Kita buka penafsiran dari Full Life. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para Rasul 1 nomor 18, teman-teman lihat nih ya. Di dalam kisah para Rasul 1:18, ternyata kematian Yudas itu perutnya bolong, pecah, keluar. Sementara di dalam Matius 27 ayat ke-5, Yudas, coba perhatikan ini Pak, jangan menunduk lesu Pak. Coba perhatikan ini, barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Perhatikan, ini konsensus para teolog Kristen Pak.
mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas ini matinya disalib. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yudas perutnya bolong? Nih saya tunjukkan ayatnya. Alasan perut Yudas bolong adalah, Anda baca Yohanes 19 nomor 34, Pak. Kenapa Udah, perut boleh. Yudas bolong? Sabar, Pak. Ini nanti Anda ngomong. Kenapa perut Yudas bolong? Baca Yohanes 19:34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya. Jadi yang ditikam dan yang disalib adalah Yudas. Makanya kematian Yudas itu kontradiksi. Bukan kontradiksi sebetulnya, tetapi itu cerita yang berurutan. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambung Yudas dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Makanya Matius 27 ayat ke, sekali lagi nih Pak, setelah ini Bapak bicara boleh 5 menit. Matius 27 ayat kelima, ada konsensus dari para penafsir Bible. Ini Pak, perhatikan ini Pak, coba Anda baca nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kematian Yudas kontradiksi. Di ayat ini perutnya bolong. Ternyata terjawab kenapa perut Yudas bolong. Yohanes 19:34, sosok yang disalib itu ditombak perutnya oleh tentara Romawi. Anda cari, tombak tentara Romawi ini segede tangan saya. Kalau nojos kepada perut saya, Pak, krek 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 krek, ya bolong perut Pak. Tuh, jangan tertunduk lesu Pak. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Yudas kenapa kematiannya ada dua versi? Kalau tidak disalib dan tidak ditombak oleh tentara Romawi, bagaimana perutnya bisa bolong? Pakai data. Silakan, jangan nangis, jangan kabur ya. Open mic-nya, jangan pura-pura. Open mic-nya, open mic-nya. Dan saya, Anda jangan ngomong diam dong. Loh gimana saya mau mendengarkan Anda belum open mic? Yo, sekarang giliran saya. Silakan. Saya percaya Alkitab saya menceritakan tentang Yudas gantung diri, dan lewat peristiwa gantung diri itu dia jatuh dan perutnya terbelah. Itu yang saya percaya. Oke, Anda nggak usah bantah. Ini giliran saya. Anda nggak usah bantah. Ya kan? Nah, kedua, dalam Alkitab saya pun yang perutnya ditikam adalah Yesus Kristus. Baca ayatnya. Perut Yesus ditikam, keluar darah dan air. Itu pertama. Konfirmasinya di mana? Waktu Yesus bertemu dengan Thomas, maka yang dipegang oleh Thomas sebagai pembuktian bahwa itu adalah Yesus adalah dipaku di tangan dan di lambungnya bekas tusukannya. Anda jeder kalah Anda. Coba Anda buka Yohanes 28 itu, Yohanes 20 nomor 27. Ini giliran saya. Anda ini katanya jangan potong pembicaraan. Itu lo malu sama ini. Baik, silakan Oke. Yesus ketika dia disalib itu disaksikan oleh banyak orang. Disaksikan oleh ibunya, disaksikan oleh murid-muridnya, dan ketika ia ditikam, itu disaksikan oleh tentara Romawi. Sesuatu akan dianggap benar. Anda kan pengacara, saya tahu Anda pengacara, toh? Jangan kemana-mana Pak, kok jadi pengacara? Ya, pengacara ini kan ada hubungannya. Seorang pengacara akan memenangkan persidangan lah kasusnya apabila dia didukung oleh saksi-saksi yang kuat lah, bukti-bukti yang kuat, yoto. Nah, peristiwa Yudas yang Anda bilang ditikam itu, siapa saksinya? Kasih tahu ke saya. Saksi yang melihat. Sedangkan Yesus itu dilihat oleh banyak orang. Murid-muridnya melihat dia, ibunya melihat dia, tentara Romawi yang menusuk perutnya melihat dia, dan perut itu ditikam, dan Alkitab katakan keluar air dan darah. Artinya Yudas
tidak ada peristiwa dalam Alkitab yang mencatat bahwa perutnya ditusuk. Anda dapat sejarah itu dari mana? Jangan memutarbalikkan fakta, cari comot sana, comot sini. Nah, selanjutnya Anda bilang bahwa Yudas itu adalah pribadi yang diserupakan. Itu versi Anda. Al-Quran muncul 600-an tahun setelah peristiwa yang tercatat dalam Injil ini, di mana ada kata-kata diserupakan. 600 tahun loh, brother. Jangan lupa, kecuali lebih dahulu. Jadi ketika mengatakan diserupakan, dengar ya, diserupakan, ini hal yang bagi saya, Anda cuma cocok logi. Di Alkitab tidak ada peristiwa di mana orang yang disalib itu diserupakan. Jelas yang disalib namanya Yesus Kristus, yang ditombak namanya Yesus Kristus, yang mati namanya Yesus Kristus, yang menyediakan kubur dan kubur itu diberikan kubur baru, dan kubur itu dikasih jenazah, itu jenazah Yesus Kristus. Ayo, Anda mau berbicara apa lagi? Ini sejarah Alkitab. Bahkan Anda nggak usah baca Alkitab, Anda pergi di Israel dan Anda bisa menemukan catatan sejarah. Sejarahnya begitu jelas tentang Yesus Kristus pernah lahir, Yesus Kristus pernah hidup, pernah mati, pernah bangkit. Yesus menyampaikan dengan tanda Yunus 3 hari, Yunus mati 3 hari. Lah, Anda baca kitab Yunus, ke dunia orang mati. Baca baik-baik. Hati-hati ya, saya nggak lama-lama ya. Abis ini Anda silakan berdebatlah dengan orang-orang Anda, gitu. Enggak, saya harus persiapan. Kabur gitu, aku udah dengerin baik-baik. Bukan, saya kan, loh, ini kan sudah final. Udah final apa? Aku Saya mau mewartakan apa yang benar, bahwa Yesus saya dong, closing saya. Mati, bangkit. Udah waktunya habis Pak, waktunya habis, saya tinggal saya. Anda harus menghargai saya dong. Anda kan closing nih, saya juga closing. Mana? Saya closing piye tuh? Sama-sama tadi kok. Giliran saya mau ngomong, Anda malah pergi, gak menghormati. Bukan, Anda. kalau closing kita dua, Anda saya. Ya sudah, Anda tadi sudah ngomong 7 menit, saya kasih timer. Itu bukan closing, itu kan saya bahas Anda. Ya sudah, saya mau ngomong nih, terakhir sebelum Anda pamit. Berani? Habis Anda saya ya. Ya udah, lanjut berarti. Oke. Anda dulu. Ya sudah, saya ya. Nih teman-teman ya, perhatikan, Anda mute dulu biar gak ganggu. Teman-teman, pendeta ini wawasannya kurang. Kubur baru katanya. Nih teman-teman, kubur Yesus itu bukan seperti kuburan di Indonesia, teman-teman ya. Kuburan Yesus itu gua yang gelap, teman-teman, yang ada iblisnya di dalam ini. Kan gua apa, di setan-setan dikirim ke gua-gua yang gelap. Ternyata kuburan Yesus itu adalah gua yang gelap, Pak. Nih, kuburan Yesus. Gua, Pak, jangan Anda pikir kuburan baru seperti di Indonesia, bukan. Ternyata Bapak tidak mengerti sejarah, Pak. Anda Nih, kuburan. ini waktu saya, Pak. Anda ngomong dari tadi, saya diam begini loh. Oke, siap. Saya akan jelaskan nanti. Siap. Saya closing. Iya. Oke. Mana sih saya lagi ngomong? Siap. Baik. Teman-teman, Al-Quran kan mengatakan bahwa mereka ini berselisih paham dan mereka ragu-ragu tentang yang disalib itu. Saya punya buku bagus, Pak. Ini dari seorang Romo S3, Pak. Nama Romonya saya tunjukkan dulu literasinya, teman-teman ya. Namanya Desi Ramadhani SJ ya. Ini seorang Romo nih. Dia doktor biblikum, dia doktor nih, meraih gelar doktor nih. Ini orang Katolik ya. Kita lihat di abad pertama saja. Di abad pertama ini ada namanya Basilides tahun 117 sampai 138 Masehi.
Ternyata peristiwa tentang penyaliban Yesus itu memang kontroversi, memang keraguan-raguan. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil meminjamkan Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Ternyata Bible di abad pertama, jangan ketawa Anda, ini fakta dari orang Kristen sendiri. Nah, ternyata di abad pertama itu orang-orang Kristen sendiri, Alkitab yang Anda pegang itu paling tua tahun 329 Masehi, yaitu Kodeks Vatikanus. Anda jangan begini-begini. Yang Anda pegang itu paling tua adalah Kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi. Sedangkan Basilides abad pertama tahun 117 sampai 138 Masehi. Itu fakta loh, Pak. Nah, Anda tidak mendengar ucapan saya, Anda tidak memahami, dan Anda tidak mau paham, Pak. Saya tadi sudah mengatakan loh, Pak, data ini, Pak. Pak, perhatikan, giliran Pak, siapa? Sudah jangan lama lah. Giliran saya ngomong, Bapak kenapa ikut ngomong? Saya baru loh, mungkin baru semenit. Kenapa Bapak kok ikut ngomong? Diem, Pak. Ya. Kematian Yudas. Yudas ini kematiannya disalib menggantikan Yesus, Pak. Perhatikan ini. Ini Bapak lihat ya, Pak ya. Nih, Pak, perhatikan ya. Ini Bible Bapak loh, Matius 27 ayat ke-5. Saya tidak mau menafsirkan Alkitab seenak udele dewe. Saya lihat dong. Ini penafsiran otoritas Kristen, Pulife. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ada spekulasi di sini. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Bukan. Ternyata Yudas ini ditombak oleh tentara Romawi. Yohanes 19:34. Nah, Anda perhatikan di sini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini namanya ilmu hermeneutik, Pak. Ada namanya tafsir bil ma'sur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Bapak lihat, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terburai sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi ceritanya begini, Pak. Jadi ceritanya begini ya. Jangan ketawa, Pak. Jangan sedih, tenang. Ketika Yudas disalib, itu tentara Romawi menusuk lambungnya Yudas. Menusuknya dengan tombak, Pak. Ketika ditusuk dengan tombak, maka keluarlah darah dan air dari perut Yudas. Nah, ketika penyaliban itu terjadi hari Jumat, di hari Sabat nggak boleh ada orang mati disalib. Makanya sebelum maghrib, mayat Yudas yang dikira oleh Yesus itu diturunkan. Ketika diturunkan, tentara Romawi merasa ragu. Wah, ini kayaknya bukan Yesus deh. Sama tentara Romawi dibuanglah mayat Yudas. Makanya Anda perhatikan ini. Makanya di dalam kubur Yesus yang berupa gua yang gelap ini nggak ada mayat Yudas. Yang dikira Yesus itu nggak ada. Kenapa? Karena mayat Yudas dilempar oleh tentara Romawi. Makanya di sini nggak ada mayat Yudas. Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Jangan nangis, jangan nangis. Nih, Pak, saya tunjukkan kepada Anda. Saya tunjukkan kepada Anda. Sabar. Terakhir ya, Pak ya. Nah, Anda tadi hampir menangis. Ternyata dan pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Sudah terang, sudah matahari sudah terbit, sudah memancar. Sudah giliran, sudah ya, terlalu panjang. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, tolong jawab ya, kalau Anda tidak sependapat dengan pendapat saya. Kematian Yudas yang benar seperti apa menurut Bible? Yang pertama digantung di tiang salib, atau kedua terjatuh lalu perutnya terbelah? Yang mana yang benar? Jawab.
Saya punya prinsip sesuai dengan Alkitab bahwa dia menggantung diri. Menggantung diri yang Anda sampaikan tentang jatuh dan perutnya terbelah, atau tafsiran yang Anda pakai di situ mengatakan kemungkinan. Betul ya? Oke, kemungkinannya dia enggak, kemungkinannya itu dia menjatuhkan diri ke tonggak yang runcing. Tapi kalau kematiannya di tiang salib itu bukan kemungkinan karena ada tanda titik. Gini, saya pakai logika yang benar. Gini, saya pakai logika yang benar. Segala sesuatu akan dianggap benar bila tercatat dengan jelas, baik bukti sejarah maupun paling tidak dalam kitab suci agama Kristen, atau mungkin dari Al-Quran yang brother percaya, minimal itu. Anda tadi bilang kubur juga, kubur. Jangan kemana-mana Pak, saya tanya kepada Anda. Itu bukan kubur baru, saya baca ayatnya. Ya enggak. Ini kan berkaitan dengan kubur tadi. Yang saya tanya adalah, Anda tadi bilang kubur lama. Enggak, sebentar dulu. Jangan ke situ dulu. Anda jawab pertanyaan utama saya dulu. Bagaimana kematian Yudas yang benar, Kisah Para Rasul 1:18 atau Matius 27 ayat 5? Bagaimana kematian Yudas yang benar? Jadi peristiwa yang benar adalah Yudas melakukan sebuah kesalahan dengan dengar sini dulu, dengan menjual Yesus. Itu pertama. Hukumannya adalah dia tidak ada damai sejahtera. Itu kedua. Dengan sini, dengan cara apa Yudas mati? Gini aja saya sederhanakan Pak. Ini rentetan. Saya sederhanakan. Dengan cara apa Yudas mati? Jawab. Ini rentetan. Anda dengar. Ketiga, dia punya niat untuk mengembalikan uang itu kembali. Saya nggak nanya itu. Yang keempat, uang itu tidak mau mereka terima. Yudas setelah kembalikan tuh uang, Yudas pergi menggantung diri dan dia jatuh, perutnya terbelah. Itu menurut Alkitab. Dan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi membeli tanah itu untuk kematian Yudas di tanah yang dia mengalami peristiwa maut itu. Anda mau berkata apa? Apakah ada fakta sejarah lain dari itu? Baik, boleh saya ini? Enggak. Saya mau tanya dulu, apakah ada fakta sejarah lain dari itu? Baik, boleh saya bicara? Ya, jawabnya saja singkat. Adakah fakta sejarah lain dari itu? Baik, saya jawab ya. Iya, nanti Anda jawab. Saya jawab. Jawab saja, ada atau tidak. Iya, saya jawab. Ya, fakta sejarah, saya nggak berbicara sejarah ya, karena Bible ini bukan kitab sejarah. Fakta Bible, Matius 27 ayat ke-5, Yudas digantung di tiang salib, Pak. Iya, sejarahnya apa, brother? Sejarahnya apa? Ini, Pak. Saya bacakan lagi, Pak. Orang digantung di tiang salib itu nggak mungkin jatuh, Pak. Nih, Pak, perhatikan ini. Bapak ini nggak boleh yang bilang tiang salib. Ini Matius 27 ayat ke-5, Pak. Perhatikan ini. Ini tafsiran dari bapak-bapak gereja loh, Pak. Nih, Pak. Perhatikan ini, Pak ya. Perhatikan. Saya sudah bolak-balik menampilkan ini, Bapak nggak paham, Pak. Perhatikan, Pak ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Gini. Sebentar, Pak. Ini saya bacakan biar Bapak paham. Kamu baca ayat 5. Matius mengatakan, ini ayatnya, Pak. Ayatnya nih. Baik, saya bacakan ayatnya. Baca. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri, kan? Stop di situ. Enggak, ini ada tafsirannya, Pak. Ini tafsiran dari jangan dipotong, Pak. Ini ada tafsirannya. Ini tafsiran dari Bible loh. Nih, saya bacakan. Saya bacakan. Kenapa Bapak takut saya bacakan? Bukan. Setelah saya tanya, kamu boleh jelaskan. Kenapa saya bacakan ini Bapak takut? Bukan, Nandar. Ya, Habis ini kamu boleh baca. Nih, Pak. Nandar, Matius, kamu boleh kenapa baca. ini Bapak takut dengan ini? Ada titik di sini, mati dengan cara menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Sejak kapan ada orang disalibkan jatuh, Pak? Saya tanya nih, Pak. Oke. Di dalam sejarah mana orang disalibkan jatuh? Saya ikut logika Anda. Yudas di apa tadi? Disalibkan. Disalib. Oke. Nah, Saya baca ayatnya buat Anda ya.
Ya boleh. Maka ia pun melemparkan uang perak itu. Ini penonton-penontonnya yang otaknya juga nggak bagus, biar Jangan dengar. begitu Pak, dari tadi saya nggak berbicara otak loh. Dengar-dengar. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya. Itu menggantung diri. Dengar sini. Ya udah Kalau saya dengarkan. menggantung diri ini masuk akal. Tetapi kalau disalib, saya mau tanya, caranya Yudas menyalibkan dirinya gimana? Ayo. Oke, baik, saya baca Ayo. ya. Maaf, Saya teman-teman baca, dengar saya nih. baca dulu. Caranya Saya Yudas baca, menyalibkan dirinya. saya baca nih Pak ya. Baik, nih Pak teman-teman komparasi kita ya. Caranya Yudas menyalibkan diri. Sabar, saya baca. Dengarkan saya, dengarkan saya. Nih Pak ya, jangan Anda terguncang nih Pak ya. Loh, enggak. Ya ini saya bacakan Pak. Aduh Bapak Saya ini baca, Pak. saya dengar. Iya saya bacakan, jangan terguncang. Nih saya baca Pak ya. Ini dalam bahasa Ibraninya. Ini kan terjemahan Pak ya. Di dalam bahasa Ibraninya ya. Saya bacakan ya Pak ya. Who hislik et hakesep letok bait osar hamikdas halak, dia berjalan misam petalah et asmo. Dia ini ada orang lain yang menyalibkan dia Pak. Ada orang lain yang menyalibkan. Oh, kenapa Bapak? Kenapa Bapak ketawa? Di sini dikatakan Pak, wetalah dan orang lain itu et asmo, menggantungkan dia. Ini terjemahan yang salah. Loh, makanya jangan terguncang. Ini bahasa Ibrani loh, bisa direkam oleh siapapun deh. Halak, Yudas berjalan, misa, fetalah, et asmo, dan ada orang yang kemudian menggantungkan dirinya. Makanya bahasa Ibraninya Pak, jangan terguncang Pak. Ini Pak, sabar Pak, Pak. Loh, ini ada tafsirannya Pak, kok saya ngawur? Nih Pak, ini ada tafsirannya. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak buka nih Alkitab, di sini ada tafsirannya Pak. Saya buka ini Pak ya. Loh Pak, jangan dipotong Pak. Ini saya lagi menjelaskan Pak. Ternyata kata menggantung diri di situ salah Pak. Harusnya ada orang yang menggantungkannya Pak. Nah, makanya di dalam tafsirannya sendiri Pak, ini tafsiran, bukan tafsiran orang Islam Pak. Ini tafsiran dari bapak-bapak gereja yang ngerti bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik, Suryani, Arabik Pak. Ini tafsirannya jelas Pak. Nih saya bacakan ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, kan Matius nih. Sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh, titik. Barangkali, nah ini barangkali Pak, kemungkinan barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan, titik Pak. Sampai sini Pak, udah jelas nih narasi baru sudah kan? Sebentar Pak, sabar Pak, sabar. Ini saya lanjutkan Pak ya. Saya lanjutkan. Mati, ini kan sudah titik nih teman-teman ya. Itu tanda titik ya. Sudah, narasi ini sudah habis nih yang barangkali. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, ya sabar, satu lagi. Jangan Anda terguncang. Jangan terguncang. Sebentar Pak. Jangan terguncang Pak. Jangan terguncang. Ini satu ayat lagi, sabar. Satu ayat lagi ya. Jangan tambah ya. Iya, satu ayat lagi. Nah, kenapa perut Yudas itu bolong, terburai? Karena ada benda tajam yang menusuk lambung Yudas. Di mana itu bicara? Yohanes 19:34. Tetapi seorang di antara para jurid itu menikam lambungnya. Makanya perut Yudas bolong. Baca di atas. Pak, ini saya belum Ayat selesai atas. satu ayat. Saya sudah janji satu ayat, Pak. Tetapi seorang dari antara para jurid itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Sekarang saya minta sejarah dari Anda. Sejarah di dalam, sebentar Pak, satu pertanyaan ya. Sejarah di dalam dunia ini, adakah orang yang disalib kemudian jatuh? Nggak pernah ada. Jadi Yudas ini bolong karena kenapa? Saya tanya kepada Anda. Yudas bolong itu karena apa? Kalau Anda bilang karena terjatuh dari mana? Ayo, menurut Bible, silakan. Sudah belum? Sudah. Oke ya. Nah, saya senang dengan logika Anda. Saya ikutin nih supaya orang-orangnya sampean bisa ikutin. Tadi ini giliran saya. Itu, tapi saya nggak suka kalau Anda mengatakan logika saya. Ini dari Bible Anda yang berbicara. Para penafsir kok saya logika. Tadi kan Anda bilang bahwa
ada yang berjalan dengan Yudas. Loh, yang menyalibkan dia kan? Tadi kamu bilang ada yang Bukan saya yang mengatakan Bapak, tetapi di sini Yudas itu digantungkan orang lain. Oke. Yudasnya yang berjalan, makanya dengerin kalau orang ngomong. Ya Oke, Allah. saya ikuti Silakan. logika Anda. Hmm. Berjalan dengan seseorang, lalu Yudas disalibkan, betul ya? Ya, jadi berjalan. Ini saya terangkan karena bertanya. Jadi Yudas itu berjalan, ya, memikul salibnya, ya, dikawal oleh tentara Romawi, Pak. Iyo, oke. Ya, dah. Nah, Lanjut. Anda bilang tentara Romawi, walaupun di Alkitab nggak ada, saya ikutlah logika Anda. Ya, karena tidak semua ayat ditulis dalam Bible, Pak. Nggak, saya ikut saja logika Anda. Ya. Tapi dalam Matius tadi mengatakan bahwa Yudas tadi yang Anda baca menjatuhkan diri. Betul kan? Itu bukan Matius, Bapak. Loh, tadi Anda bilang kan? Loh, Bapak ini kok Matius? Ini saya tunjukkan. Bapak kok jadi ngaco sih, Pak? Makin malam makin ngaco nih. Saya tunjukkan. Tadi Anda saya nggak bilang ngomong apa? menjatuhkan, Kisah Pak. Rasul. Ini saya tunjukkan Kisah lagi. Rasul 1. Saya tunjukkan di dalam Matius nggak ada di ini, Pak. Ya Allah, Bapak ini. Maka ia pun melemparkan. Jangan garuk-garuk, Pak. Memang Bible itu bikin anak Iya, pusing. Matius Tobat aja. kan? Matius 27 kan? Ya, di mana di situ menjatuhkan diri? Di mana? Loh, kok di mana? Di mana di sini menjatuhkan diri, Pak? Orang lain bisa baca, Pak. Saya akan baca ya. Ya, di mana nih? Matius 27 ayatnya yang kelima kan? Ya, silakan. Tadi saya bilang Matius, Anda Oh iya, bilang baca sudah aja. jam- Ini sudah di depan mata, Pak. Ia pergi di situ dan menggantung diri, ya kan? Ya. Terus di mana kata jatuhnya? Tadi, ya, Anda yang bilang kan Yudas Bro, itu. saya disalib. tidak mengatakan kalau Yudas jatuh. Justru saya bertanya kepada Anda tadi. Nih saya ulangi nih. Saya ulangi, Pak, ya. Anda pahami, lihat ke sini, Pak. Di dalam Matius 27 ayat kelima, Yudas itu digantung di tiang salib oleh tentara Romawi. Nah, yang saya tanyakan kepada Anda, di mana sejarahnya orang terjatuh dari salib? Kan Andi tadi mengatakan, tadi saya bertanya nih, Matius 27 ayat kelima, Yudas mati digantung di salib. Sementara Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas mati terjatuh. Kemudian Anda membuat sebuah narasi yang berupa asumsi kalau Yudas itu kemudian disalib, digantung kemudian jatuh. Loh, Sekarang gini pertanyaan loh, saya, nanti Pak. Ini giliran- pertanyaan saya. Pertanyaan ini saya giliran ulangi. saya. Pertanyaan Ini saya giliran saya ulangi. Bukan, Pertanyaan Anda saya potong ulangi. loh. Sejak kapan ada sejarahnya orang yang disalib lalu terjatuh di mana, Pak? Gini, Silakan. ini giliran saya. Ya kan jawab, tadi- itu pertanyaannya. Nggak Bapak boleh, jangan bro. memelintir ucapan Ini- saya. Yang saya tanya di mana Yudas mati terjatuh dari tiang salib, di mana? Anda yang angkat di Kisah Rasul, tadi kan pertama Matius 27, setelah itu Anda angkat di Kisah Rasul pasal 1 ayat berapa tadi? 18 atau 17. Baik. Nah, di dalam ayat itu kamu yang baca sendiri, ia jatuh terselungkup dan perutnya terbelah, dan menurut ini tafsiran ini bahwa jatuhnya dia karena setelah disalib. Anda yang jelaskan loh. Enggak, ini saya salah. Saya nggak mengatakan itu. Nih saya ulangi ya, Pak, ya. Bapak jangan mempelintir. Saya nggak ngomong kayak gitu tadi. Nih, Pak, jangan garuk-garuk kepala. Nih saya tunjukkan. Bapak ini Anda yang Enggak, bingung saya dengan- tunjukkan. Saya Anda tunjukkan. bingung dengan penjelasan Anda sendiri loh. Oh, enggak bingung saya. Nih saya tunjukkan, Pak, ya. Nih, Bapak ini nggak paham-paham, Pak. Ini kan ada tafsirannya, Pak. Saya pelan-pelan Enggak. banget. Loh, Anda kenapa, buka Pak? dulu di Matius Ini tadi. Matius 27. Ini Matius, Pak. Aduh, si Bapak ini. Anda lari Matius, lari di Kisah Rasul. Nih, Pak. Anda perhatikan ini, Pak, ya. Pak, ini saya ulangi sekali lagi. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri kan. Ini Matius nih, Pak, ya. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Saya kan baca ini. Kemudian ada narasi dari sang penafsir Bible, itu bapak-bapak gereja, barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak kan, ya, tonggak
yang telah diruncingkan. Sebetulnya ini kan spekulasi ya. Nah, kisah yang sesungguhnya bukan tombak yang diruncingkan, tetapi tombak tentara Romawi, Pak. Nah, ini titik, Pak, ya, titik di sini. Buktinya. Sebentar, Pak, sabar, Pak. Ini kan saya lagi jelaskan. Tombak tentara Romawi. Dengarkan dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Saya cerita sedikit nih biar Bapak paham. Nih, ini ceritanya nih, poinnya di sini. Ya. Jadi, ketika Yudas yang disalib, yang disangka oleh bukti ayat. Ini saya jelaskan. Saya jelaskan. Buktinya itu penafsiran, Pak. Buktinya penafsiran Bible. Ayat. Iya, saya jelaskan dulu, Pak. Iya, ayat. Iya, saya jelaskan nanti ada ayatnya. Ya. Jadi, ketika Yudas disalib menggantikan Yesus, sementara Yesusnya berubah rupa dan diserupakan, Yudas digantung nih, sama keluarganya dikira Yesus, padahal dia Yudas. Loh, sebentar dulu, kan Anda mau penjelasan. Ketika Yudas itu di tiang salib, maka perutnya ditusuk oleh tentara Romawi. Dalam Yohanes 19:34. Yohanes, kita baca. Oke, saya bukakan. Karena Anda minta saya bukakan ya. Nih, Pak. Anda ini saya tunjukkan, nggak percaya. Nah, Yohanes 19. Anda kan pendeta, masa pendeta? Lah iya, saya ikut. Masa saya lebih pintar dari pendeta, Pak? Baca perikopnya apa? Ya, perikop mah buatan pendeta, Pak. Nih, saya baca nih, Pak, ya. Nih, Pak. Perikopnya, perikop itu buatan LAI, Pak. Bentar, Pak, sabar, Pak. Tetapi seorang dari antara baca dari ayat 31. Bapak ini, Bapak meminta saya bacakan. Baca dari ayat 31. Tetapi seorang dari antara baca dari ayat 31 dengan tombak. Intinya baca dari ayat 31. Baca dari ayat 31. Iya, saya tahu. Baca dari ayat 31. Sabar, Pak. Atuh, gimana saya mau menjelaskan nih? Jadi, orang-orang mengira bahwa yang ditusuk oleh tentara Romawi itu adalah Yesus. Makanya perikopnya tentang Yesus, padahal itu Yudas. Kenapa itu Yudas? Bapak, ini kitab saya. Bapak ini katanya pendeta, kok kayak anak kecil kelakuannya. Ini banyak yang komen. Ya, Anda itu memang kitab Anda. Anda ngotot, mulut Anda monyong, ngotot. Bukan menghina saya, body shaming. Saya nggak menghina Bapak loh dari tadi. Anda ngotot, Anda ngotot. Kan Anda minta penjelasan dari saya, maka saya jelaskan kronologinya. Jadi, Yudas itu diserupakan dengan Yesus, dikira oleh keluarganya adalah Yesus. Ketika di tiang salib, sebagaimana tafsiran Matius 27 ayat ke-5, Yudas kan perutnya bolong tuh. Kabur. Jangan kabur, wey. Yesus disalibkan. Iya, karena orang-orang memang mati. Orang-orang memang menyangka itu adalah Yesus, tetapi Yudas. Baca sejarah. Iya, Pak, itu orang-orang menyangka adalah Yesus, padahal Yudas. Buktinya Kisah Para Rasul 1:18. Kalau perut Yudas bolong. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa yang menyebabkan perut Yudas bolong? Coba saya tanya. Jangan ketawa, Pak. Balikan kamera. Jangan Anda menangis. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa yang menyebabkan Yudas perutnya bolong, Pak? Saya waktu kecil, Pak, terjatuh dari batu pernah. Kemudian naik sepeda motor, sepeda ontel, jatuh, nggak pernah perut belah, Pak, nggak ada sejarahnya. Sekarang saya tanya sama Anda, kenapa perut Yudas bolong? Ya, silakan. Boleh saya ngomong, Anda tidak menyelah? Silakan. Alkitab sudah menjelaskan Yudas terjatuh dan perutnya terbelah. Selesai. Ya, kenapa perutnya terbelah? Ini giliran saya, Nanda. Kenapa perutnya terbelah, saya tanya? Tadi aku TikTok kamu marah. Anda ini logikanya. Ya udah, ini kita tektokan, Pak. Enggak. Saya jelaskan. Yudas jatuh, perutnya terbelah. Itu kenapa perutnya Yudas terbelah? Dan yang disalib, saudara-saudara, saya mau berkhotbah ya.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Bapak, Yesus ini kasihi, bukan- dengar malam ini saya rindu berkhotbah bagi kita semua. jangan berkhotbah. bahwa Ini dalam Injil lagi Yohanes diskusi. pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya ke-31 dijelaskan tentang Yesus disalibkan, Yesus mati, dan lambung Yesus ditikam. Jadi ini merupakan sejarah dari Tuhan yang agung yang bernama Yesus Kristus. Bukan Yudas Iskariot yang mati, bukan Yudas Iskariot yang disalibkan, Ya, itu iman Anda, Pak. bukan Nggak apa-apa, Yudas Pak. Iskariot yang lambungnya ditikam. Ya. Saudara lebih percaya kepada Alkitab apa Nandar? Bagi orang Kristen pasti yakin bahwa Alkitab Satu adalah saja pertanyaan saya, kebenaran. sejarah dunia mana ada orang yang terjatuh dari tiang salib, Pak? saya Ya. tidak Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang tiang salib. Itu tafsiran Terus boleh Yudas apa terjatuh saja. dari mana? Saya tanya sekarang sama Bapak. Terus Yudas terjatuh dari mana dan apa yang menyebabkan perutnya bolong? Alkitab katakan bunuh diri, Iya, gantung diri. di dalam Kisah Para Rasul 1:18 Yudas terjatuh kan? Bener kan? Anda tahu kisah Haman? Anda tahu kisah Haman? Enggak, jangan kemana-mana. Saya Loh, tanya bukan. Yudas. Anda tahu kematian Yudas. Haman tahu? Yudas terjatuh dari mana? Saya tanya. Loh, Alkitab tidak menjelaskan dia dari mana. Intinya dia bunuh diri. Itulah kenapa tidak dijelaskan. Makanya ada di dalam tafsiran Bible itu sendiri kalau Yudas itu disalibkan. Nah, pertanyaan saya, kalau Yudas disalibkan, ada nggak sejarahnya orang yang terjatuh dari salib? Jawab. Berarti